Pecah rekor guys. Mie sedap Rp5.60. 20.000 nggak dapat guys. Ini nggak dapat 20.000. Gila banget nggak? Ringgit I'm like shocked. Am I in Vietnam? Like what is up with this? RM500 dah dapat 2 juta. Tu, jadi kaya dia sini. Assalamualaikum dan berjumpa kembali hari ini masih bersama saya di Jumat Berkah dan Ceria. Bagaimana kabar Anda semua di sana? Bagaimana suasananya? Doa yang terbaik. Tentu saja harapan dari saya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat hari ini menjelang weekend kita, segala bentuk aktivitas kegiatannya semoga dipermudah, diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Tentu saja seperti biasa ada beberapa video yang akan kita reaksi bersama kali ini. Salah satunya ini adalah paling menarik karena sesuatu hal yang menarik itu tak pernah berhenti datang dari negara jiran kita, Malaysia. Kali ini bukan kita membahas di Malaysia, melainkan mata uangnya ringgit itu bahkan menjadi motivasi besar bagi orang-orang Vietnam di negaranya Vietnam. Bayangin guys, bukan orang Vietnam di Malaysia, tapi orang Vietnam di Vietnam. Ya, kali ini mereka berlomba-lomba untuk mencari ringgit. Loh, Bang Indra, kok mencari ringgit? Mata uang Vietnam kan dong. Kok mereka orang-orang Vietnam mencari ringgit itu kenapa bang? Akan kita kupas, akan kita cari tahu. Mengapa orang-orang Vietnam itu di negaranya Vietnam mencari ringgit? Apa karena ringgit itu sudah dianggap seperti emas sekarang? Mari kita saksikan dulu videonya. Kita reaksi satu demi satu video tersebut dan tonton, jangan di skip agar Anda semua tidak gagal paham. Langsung saja kita mulai pada video pertama. Let's go. Pecah rekor guys. Sekarang Rp1 udah Rp4.500. Ternyata dulu orang tuanya Susanti mikirnya long term ya guys. Sekarang kita lihat dengan 20.000 ini kita bisa dapat apa di supermarketnya Malaysia. Bu ini sama dengan Rp4.47. Nggak nyampe 5 ringgit guys. 20.000 nggak nyampe 5 ringgit. Kita mau lihat kita bisa beli apa dengan 20.000 ini. Deterjen udah aku lihat nggak ada yang harganya 4 ringgit. Ini bahkan kita nggak dapat guys, kurang berapa sen gitu. Ini paling murah. Oh enggak, ini dapat yang kids, yang anak-anak guys. Sikat gigi pun tak dapat. Rp3.30. Sekarang kita mau lihat telur ya. Telur aku lihat ini yang paling murahnya Rp6.10. Telur aja pun nggak dapat. Tuh. Gila. Ringgit, 8 ringgit. Ya minimal 30 ribuan, 40 ribu ini. Yang paling murah ini doang nih. Rp6.10. Sekarang kita mau lihat susu. 20.000. Nggak ada guys. Yang gede 20.000 nggak ada. Biasa aku beli memang yang ini. Yang ini. Rp8.29. Ya sekitar 40.000. Nah dapatnya yang ini nih. Nggak dapat yang ini, dapatnya yang ini nih. 20.000 nih. 20.000. Sekarang kita mau lihat makanan wajib anak kos. Indomie. Maksud aku mie instan. Mie instan kalau di sini tuh Maggi. Kalau di kita kan Indomie kan yang terkenal. Rp6.20. Maggi tuh kayak gini guys. Ada rasa ayam laksa, tom yum, ayam dan lain-lain. Ini isinya ada 5. Rp6.25. Nah, ini mie sedap nih. Mie sedap. Mie sedap. Rp5.60. Nggak dapat. 20.000 nggak dapat guys. Ini nggak dapat 20.000. Gila banget nggak? Rp5.90. Nih Indomie kita nih. Isinya 5 juga. Rp5.89. Ya sekitar 30.000 lah. 20 lebih ribu. Nggak dapat guys. 20.000 ini nggak dapat apa-apa di sini guys. Ya dengan 20.000 ini kita gak dapat apa-apa. paling dapat mie cup kayak gini nih. Jadi rupiah kita itu udah benar-benar jatuh banget kayaknya harganya guys. Sekarang juga udah 17.800-an kan dolar. Ringgit 4.500.
Semoga cepat membaik ya. Kacau. Ini berat sekali rasanya. Beban yang kita pikul semuanya. Bayangin aja, dolar udah 17.800, ringgit 4.500 lebih. Banyak produk dijual di Malaysia dengan harga Rp20.000 tidak dapat. Lihat videonya guys, saksikan. Gimana orang mau ke Malaysia coba? Karena kuatnya mata uang ringgit sekarang membuat harga rupiah itu seolah kita harus banyak mengeluarkan rupiah untuk mendapatkan barang-barang yang kita inginkan di Malaysia. Bayangin aja sikat gigi pun tak dapat Rp20.000. Tak bisa. Apalagi yang lain coba. Coba pikir. Mata uang Malaysia pernah berada di titik terlemahnya pada krisis Asia tahun 98. Saat itu, ringgit tertekan hebat terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat membuat banyak pihak pesimis dengan masa depan ekonomi Malaysia. Tapi hari ini situasinya berbalik drastis. Ringgit justru melesat menjadi mata uang terbaik kedua di Asia setelah Yuan Tiongkok. Dalam beberapa periode, posisi ringgit dan Yuan terus saling bergantian menjadi yang terkuat di kawasan. Kekuatan ini bukan terjadi tiba-tiba, ada mesin ekonomi besar yang sedang bekerja di belakangnya, yaitu ekspor. Malaysia sekarang menikmati lonjakan ekspor yang sangat tinggi, terutama dari sektor elektronik dan semikonduktor. Dunia sedang memasuki era artificial intelligence, data center, cloud computing, dan kebutuhan chip global meningkat luar biasa. Malaysia berhasil mengambil posisi penting di rantai pasok industri tersebut. Produk teknologi dan elektronik ini menjadi tulang punggung ekspor mereka. Bahkan produk yang berkaitan dengan AI disebut menyumbang porsi terbesar dari total ekspor nasional Malaysia. Investor asing pun masuk besar-besaran membangun pabrik hingga data center karena melihat Malaysia siap menjadi hub industri teknologi Asia Tenggara. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini saja, total perdagangan Malaysia sudah menembus lebih dari 1 triliun ringgit. Rekor tercepat dalam sejarah mereka. Inilah yang akhirnya mengangkat kembali kekuatan ringgit. Dolar masuk deras dari aktivitas ekspor dan investasi asing, permintaan terhadap mata uang mereka meningkat, dan pasar mulai melihat Malaysia bukan lagi sekedar negara pengekspor bahan mentah, tapi pemain penting industri teknologi global. Pelajarannya sederhana, tapi cukup dalam. Mata uang sebuah negara akan kuat ketika dunia membutuhkan produk dari negara tersebut. Bukan hanya karena cadangan devisa, bukan juga karena kebijakan bank sentral, tapi karena ada industri nyata yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan dibutuhkan oleh pasar global. Dan Indonesia adalah negara yang dikaruniai dengan sumber daya alam dan juga sangat dibutuhkan oleh pasar internasional. Pertanyaannya kira-kira bisa nggak ya Indonesia menyusul Malaysia? Kalian gimana? Kita diskusi di Tuang. Sebentar. Coba kita pikir dalam jumlah yang sangat besar, 1 triliun ringgit. Itu sebanyak apa uangnya guys? Sebesar apa jumlahnya? Dan semoga hal seperti ini dapat dilihat, disaksikan juga oleh pemangku kepentingan dan juga para pejabat Indonesia agar hal demikian dapat memperbaiki keuangan yang ada di Indonesia ini. Agar supaya harganya tidak setiap hari turun lagi. Coba tiru aja sedikit saja. Bagaimana gaya dan cara Malaysia untuk dalam mengekspor barang-barangnya itu seperti apa. Coba kita lihat, coba kita saksikan. RM500 dah dapat 2 juta. Tu, terkejut kita, kami semua terkejut. Jadi kaya di sini. Tukar ringgit, murah. Lepas tu kalau tengok apa ni? Memang tak masuk akal harganya. Okey. Nah, tu yang kita orang beli. Tahun lepas saya pergi ke Pontianak. Pontianak tu saya tukar duit Malaysia 2 juta, tapi harganya 500 ke 600. Tapi ini saya tukar dalam 500 lebih. RM500 dah dapat 2 juta. Tu, terkejut kita, kami semua terkejut. Jadi kaya di sini. Tapi kayanya sekejap. Beli habis. Masa baru ini saya rasa kalau untuk wanita ini macam syurga lah. Semua tempat, semua toko saya rasa mau beli je. Tadi pun baru sempat tukar duit lah. Apa ni? Tak cukup duit yang kita prepare. So rasa semua tempat kita rasa nak beli. Jadi double the price lah. Macam tadi kan saya beli dress, kalau di sini boleh dapat, kalau ringgit lah, boleh dapat bawah RM100, which is very very affordable. Kalau di Malaysia
RM100 itu untuk satu dress sangat susah untuk design yang full lace. Di Tamrin City. Murah tu Tapi City tu. Saya ada beli gamis, abaya. Kalau di sini bilang gamis kan. Abaya untuk kakak saya. Kalau di Malaysia tu RM100, RM90. Tapi di sini saya convert tadi dalam RM30. Sama. Ya. Karena untuk abang-abang saya, untuk bapak saya, kalau mau kenanya satu. Mak saya. Kalau gamisnya satu juga untuk kakak saya. Karena mata uang negaranya sudah terlampau kuat sekarang, makanya orang-orang Malaysia yang datang ke Indonesia itu bak seperti orang kaya raya konglomerat. RM500 kata abang ini ditukar menjadi Rp2 juta. Itu mungkin kemarin bang. Sekarang sudah tak dapat lagi. Karena per RM1 itu udah 4.500. Jadi kalau untuk 2 juta sepertinya hanya RM400 sekian itu sudah dapat ditukar menjadi rupiah 2 juta. Artinya RM500 itu udah mendekati 2,5 juta rupiah. Bayangin guys, dalam hanya tempo beberapa waktu saja, mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan, ringgit sudah semakin sakti atas rupiah. City, right? And I'm so shocked because, right, the shops beside my hotel, you know what they used to pay? Ringgit. Guys, look, ringgit Malaysia 70. Ringgit. As I bought like banh mi from a street vendor, right, and he was speaking to me in Malay. I'm like shocked. Am I in Vietnam? Like what is up with this street? But anyways, I did have ringgit, so but they accept their own currency also lah. Guys, I'm in Ho Chi Minh. Bagaimana bisa di Vietnam barang-barang dijual dengan harga ringgit? Bukan dong, tapi ringgit. Bagaimana bisa mereka mencari ringgit? Bukan dong, kan mata uangnya dong. Kok mereka mencari ringgit? Ini aneh bin ajaib. Seharusnya mereka menjajali pakaian yang ada di depan toko itu. Buatlah entah beberapa dong, bukan beberapa ringgit. Ini aneh guys. Begitu yang dirasakan oleh turis Malaysia saat sampai ke Vietnam. Bayangin guys, harusnya kan begitu. Untuk kita berdagang di sebuah negara harus mengikuti mata uang negara tersebut. Kalau Vietnam dong, kalau ringgit itu Malaysia. Nah, kesimpulannya bahwa betapa mereka mengincar, mencari ringgit sekarang mungkin karena ringgit dianggap sudah sama seperti emas. Nah, mengapa saya katakan sama seperti emas? Karena emas itu nilainya jarang sekali untuk turun, cenderung akan semakin naik dan semakin naik lagi setiap bulannya. Ya, itulah terjadi kepada emas. Nah, kali ini mungkin mereka beranggapan bahwa ringgit itu seperti itu. Makanya mereka menjual barang dia dengan mata uang ringgit di Vietnam loh. Di Vietnam. Lihat tadi kan, ada jual pakaian dan di situ tertera harga ringgit. Berapa ringgit? Berapa ringgit? Artinya mungkin saja mata uang Malaysia itu jauh lebih berharga daripada mata uang negara mereka sendiri. Karena ringgit itu dianggap cenderung lebih naik harganya. Makanya mereka menganggap ringgit itu sebagai primadona dan berpotensi untuk mengangkat ekonomi warga tempatan yang ini masuk akal guys. Dan itu tadi video yang baru saja kita saksikan. Semoga video ini bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap pada anda semua mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang terluput dari kesalahan. Saya akhiri dulu videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao dan bye bye. Terima kasih.